Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Rusiana, ditulis oleh Aisevia. Karena firasatku mengatakan jika salah satu dari mereka ada hubungannya dengan kematian Rusiana. Tanpa sadar aku sudah berjalan tergesa-gesa menghampiri wanita yang pingsan karena Rusiana tadi. Karsina? Kataku terbata. Karena aku sendiri sebenarnya tidak percaya dengan yang kulihat saat itu. Bagaimana mungkin gadis polos seperti dia bisa melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu? Apalagi dengan statusnya yang masih belum menikah. Lalu siapa sebenarnya pria yang tadi bersenggama dengannya? Pikiranku mulai menebak-nebak siapa pria tersebut. Banyak nama pria yang muncul dalam pikiranku, termasuk nama Ari. Karena Fitri yang waktu kesurupan sempat membisikkan satu nama, yaitu Ari. Dan suatu keputusan konyol dengan memilih mengikuti arwah Rus yang sedang terbang mengejar pria yang belum kami tahu namanya tadi. Esti sangat antusias ketika itu. Semangatnya membuatku mengalahkan rasa takut dengan sosok Rusiana. Jujur saja saat itu aku mulai sadar jika sebenarnya Rus tidak menakuti atau bahkan menyakiti kami. Bahkan seolah Rus ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang membunuhnya. Pekat malam mulai berubah karena kehadiran cahaya rembulan di malam hari. Jiwaku bergelora entah apa sebabnya. Seolah rasa penasaran dengan sosok pria yang sedang lari oleh kejaran Rus mengalahkan rasa takut. Beberapa kali juga aku dan Esti harus jungkir balik karena kaki kami terantuk gundukan tanah. Nafas kami saling memburu. Hawa dingin malam sama sekali tidak terasa karena badan kami terasa panas dengan banyaknya keringat yang bercucuran. Tidak ada niatan untuk berhenti sejenak saat itu. Kaki kami terus berlari mengikuti sayup-sayup suara tawa dari Rusiana yang terdengar amat menyeramkan. Suara tawa dari makhluk berwujud kuntilanak seolah sedang menikmati rasa takut buruannya. Semakin jauh kami berdua berlari, semakin menipis juga tenaga kami. Namun satu hal yang membuat semangat kami berdua terus berjuang yaitu tentang apa yang akan dilakukan Rusiana pada pria itu. Bayangan dalam pikiranku sedang memperagakan adegan Rusiana yang mencekek leher atau mencakar tajam yang keluar dari jemari Rusiana nantinya. Suara yang keluar dari mulutku tertahan kala kaki kanan kembali terantuk gundukan tanah keras. Secara refleks, tangan langsung memegang kerah jaket bagian belakang yang dikenakan Esti saat itu. Suara badan kami berdua yang jatuh tersungkur ke tanah secara bersamaan. Karena malam itu aku mengenakan celana berbahan jeans dengan sobekan kecil di bagian kedua lutut, membuat luka ringan serta sayatan kecil di lutut sebelah kiri. Mulut mengerang karena rasa sakit setelah terjatuh. Sementara Esti yang juga terjatuh tidak jauh dari posisiku berada saat itu juga terdengar mendesis merasakan nyeri. "Jangan, Rus, tolong maafkan aku." Suara seorang pemuda terdengar memohon ampunan pada Rusiana dengan bibir gemetar ketakutan. Esti memandang ke arahku. Ia memberi isyarat agar kami lebih mendekat guna melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di tengah-tengah curah turunan yang tidak terlalu menjorok ke bawah, terlihat seorang pria tanpa satupun pakaian sedang berlutut sambil memohon ampun pada Rusiana yang berdiri tepat di depannya. "Ampun, Rus, ampun, tolong maafkan aku." Kembali suara pemuda tersebut memohon ampun kepada Rusiana untuk kedua kalinya. Dari kedua pelupuk mata pemuda tersebut sudah dibanjiri oleh air mata penyesalan. Namun yang terjadi malah tidak ada jawaban dari mulut Rusiana saat itu. Bibirnya tetap terkatup dengan sorot mata kebencian, memandang ke arah pemuda yang sedang berlutut
memohon ampun padanya. "Rio," desis Esti yang sedang tengkurap di sebelahku. Sebelumnya kami berdua sempat merayap bagaikan seorang tentara di tengah ladang yang ditanami bibit semangka. Kami berdua mengenali pemuda yang bernama Rio tersebut. Ia adalah teman akrab Ari. Dimanapun ada Ari, pasti ada Rio di sana. Jantung kami berdua berdetak lebih cepat malam itu, seolah sedang menyaksikan film horor. Mata kami terpaku oleh kejadian Rusiana yang menuntut balas atas kematiannya. Sempat kukira jika Rusiana akan menerkam Rio malam itu, namun yang terjadi justru sebaliknya. Rusiana secara tiba-tiba menghilang dari pandangan Rio, bahkan dari pandanganku dan Esti yang melihat kejadian itu. Kejadian yang akhirnya bisa kutebak jika Rusiana akan membunuh Rio dengan tangannya sendiri ternyata salah. Bahkan aku sempat mengutuk Rusiana saat itu karena kesal. Kalau memang jelas Rio adalah pembunuh dirinya, kenapa tidak langsung dibunuh saat itu juga? Aku pun kesal dengan pembunuh Rusiana karena Rusiana menjadi gentayangan di kampung, membuat geger seluruh kampung dengan kehadiran dirinya yang menjadi arwah penasaran. Dalam sekejap, aku dan Esti dibuat terkejut kembali, karena saat itu tiba-tiba Rusiana kembali menampakkan wujud menyeramkannya di balik punggung Rio, dengan kepala miring ke sebelah kiri, seolah lehernya telah patah. Dan setelah Rio menyadari kehadiran Rusiana kembali, Rio melihat wajah pucat dengan beberapa bagian wajahnya yang busuk mengeluarkan nanah berbau amis. Terdengar suara tawa Rusiana memecah keheningan malam. Mulut yang terbuka lebar ketika tertawa membuat puluhan belatung berjatuhan dari dalam lubang mulut. Rasa takut kami berdua tidak sebanding yang dirasakan Rio malam itu. Wajah Rio langsung pucat, seakan tidak ada aliran darah di bagian wajahnya. Ia kembali berlari menuruni jalan terjal menerobos rimbunnya pepohonan singkong. Sedangkan aku dan Esti hanya melihat dari atas ladang yang dibentuk terasering, membiarkan Rusiana membalaskan dendam kematiannya. Saat itu, pemikiran Esti dan diriku sama. Kami memilih diam dan menyaksikan Rusiana membalaskan dendam kematiannya dengan caranya sendiri. Meski dalam hati terasa was-was, karena bisa saja aku dan Esti juga mendapatkan ancaman serupa. Mata dan telinga memandang dan mendengar suara tawa Rusiana yang mengejar Rio malam itu. Sambil menangis dan berusaha lari dari kejaran Rusiana, Rio terus menerobos rimbunnya pepohonan di tengah ladang singkong. Yang terjadi selanjutnya di luar logika kami berdua. Aku dan Esti menyaksikan Rio yang terus berlari ketakutan sambil jatuh bangun karena kakinya terkadang terantuk sesuatu yang menghalangi langkahnya. Buak! Badanku dan Esti secara bersamaan terkejut terjatuh setelah Rio yang berusaha payah berusaha lari dari kejaran Rusiana terlanggar oleh sebuah truk yang melintas di jalan sepi beraspal. Kami saling pandang, seolah tidak percaya dengan kejadian tersebut, karena kejadiannya sangat cepat dan begitu tiba-tiba. Baru kami sadari ternyata kami berada di daerah jalan utama penghubung antara kecamatan, dan aku sangat hafal daerah itu. Di bawah sana, aku dan Esti melihat tubuh telanjang Rio yang berlumuran darah sedang menggeliat menanti ajalnya di depan roda truk bagian depan. Lalu Rusiana nampak menunduk ke arah kami, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang kami berdua tidak mengerti maksudnya. Cukup kita berdua saja yang tahu, Rin. Lainnya ndak perlu dikasih tahu, ucap Esti saat kami berjalan menuju rumah kedua Vita. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari sana, ku anggukan pelan kepala, tanda setuju dengan usulan Esti saat itu. Biarlah alam yang menjaga rahasia tentang pembalasan dendam Rusiana pada pembunuhnya. Tentu saja, kejadian itu membuat aku trauma. Apa yang kita tanam itu juga yang akan kita unduh nantinya. Begitu juga dengan kita yang nantinya akan mendapat balasan atas perbuatan kita. Awalnya aku berpikir jika teror Rusiana sampai di situ karena pembunuh Rusiana telah meninggal. Tetapi dugaanku ternyata salah. Memang Rusiana sudah tidak menampakkan dirinya pada penduduk kampung, namun ia datang untuk menghantui lagi pemuda yang telah membunuhnya.
Sampai di rumah Vita, aku dan Esti memilih untuk diam atas kejadian yang kami lihat. Bahkan saat Susi semakin memojokkan kami dengan pertanyaan tentang kemana perginya kami saat itu, aku hanya bilang jika kami berdua tersesat jauh di dalam hutan sengon. Ibu kembali marah-marah karena aku tidak pulang semalaman. Bahkan untuk merebahkan tubuh sejenak di kasur melepas penat, harus terusik oleh omelan ibu yang tiada henti-hentinya. Bahkan karena tidak kuasa menahan kantuk serta mata yang terasa berat ketika ibu menyidang diriku. Meski ku jawab tidur di rumah Vita dengan terkantuk-kantuk, beberapa kali juga aku harus merem melek karena ibu masih terus mengomel. Saking tidak tertahannya rasa kantuk, aku tertidur di kursi ruang depan, meninggalkan ibu dengan semua omelannya yang ditujukan kepadaku. Tidur hanya terasa sesaat, karena ibu membentak keras sambil menarik tangan kananku untuk lekas mandi, lalu berangkat kerja. Kembali ku tahan rasa kantuk, dan akhirnya aku tidur di tempat kerja hingga sore, tepatnya sehabis maghrib. Ketika bangun, aku menyadari jika shift kerja sudah berganti. Seandainya ada Fitri saat itu, pasti dia akan membangunkan diriku setelah jam kerja habis. Sialnya saat itu, Fitri sedang sakit, dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kabarnya. Mungkin setelah pulang kerja, aku akan menjenguknya. Semoga saja dia lekas sembuh. Jika sebelumnya aku takut saat hari mulai petang karena hantu Rusiana, saat itu yang terasa justru sebaliknya, perasaan mulai lega. Satu rahasia yang tidak akan pernah kukatakan kepada siapapun, karena itu adalah janjiku bersama Esti dengan memilih tutup mulut. Benar saja, gawaiku terus berdering dengan munculnya banyak notifikasi tentang kematian Rio. Pemuda yang memiliki cat rambut oranye itu dikabarkan meninggal karena tabrak lari. Dan anehnya, saat ditemukan tubuhnya telanjang bulat alias bukil. Pukul 7:30, aku beranjak pulang. Setelah tadi sempat berbincang dengan rekan kerja, karena sudah lama juga aku tidak bercanda bersama mereka. Hari semakin petang. Hal biasa yang menjadi pemandangan malam sewaktu pulang kerja adalah saat melihat kelelawar atau biasa disebut kalong di daerahku. Hewan nokturnal itu mencari makan ketika petang. Persis seperti hantunya Rusiana. Dia akan datang saat petang dan hilang ketika matahari sudah menampakkan diri. Sejenak aku sempat deg-degan ketika melewati jalan di area pemakaman. Apalagi setelah pemakaman adalah kebun jagung tempat Rusiana yang ditemukan meninggal dengan gantung diri di pohon kenitu. Terus kupanjatkan doa dalam hati agar tidak mendapat gangguan dari makhluk halus. Meski aku tahu bahwa Rusiana tidak berniat untuk menghantui diriku, namun kepalaku tidak berani menoleh ke area pemakaman serta kebun jagung. Padahal saat itu rasa penasaran sangat besar kurasakan. Kepala ingin menoleh ke arah kanan pada kebun jagung, tetapi hati berkata, jangan. Setelah melewati ladang jagung, perasaan terasa lega. Perkampungan dengan banyaknya lampu yang menerangi jalan sudah terlihat di depan mata. Dan saat itulah aku menyaksikan kejadian yang membuat terkejut sekaligus heran. Setelah melewati 2 rumah dari arah pemakaman akan ada pos ronda besar. Meski di area itu masih jarang dengan bangunan rumah, tetapi di sanalah tempat paling ramai. Bisa dibilang di pos ronda itu adalah tempat berkumpulnya para pemuda, baik dari tetangga kampung sebelah ataupun dari kampung seberang sungai. Beberapa pemuda nampak duduk sambil bercanda di dalam pos ronda. Di depan pos juga terlihat beberapa motor terparkir tidak teratur. Gelak tawa terdengar dari beberapa pemuda. Mungkin saat itu mereka sedang bermain kartu. Hanya berjarak beberapa meter saja, aku akan melewati mereka. Sudah biasa jika aku pulang malam, sapaan dengan nada godaan genit yang ditujukan untukku akan kembali terdengar. Tapi, sebelum aku sampai di depan pos ronda, para pemuda desa berteriak dan berlarian keluar dari pos terlebih dahulu. Beruntung jemari tangan kiri menekan rem secara cepat. Hampir saja aku menabrak Hasan yang lari terbirit-birit dari dalam pos dengan wajah pucat ketakutan tanpa ku tahu apa sebabnya.
Sementara pemuda yang lain juga sama. Mereka lari pontang-panting tidak tentu arah, meninggalkan sandal beserta motor yang masih terparkir di depan pos ronda. Dengan cepat kutahan lengan Hasan yang hendak meneruskan larinya. "Ana opo?" tanyaku dengan wajah penasaran akan kejadian yang membuat semua pemuda berlari dari dalam pos. "Pop, jawab suara Hasan tergagap. Pemuda dengan kulit coklat yang masih saudara denganku dari ayah itu gugup dengan napas tersengal tak beraturan. "Opo?" tegasku dengan menatap tajam wajah penuh rasa ketakutan Hasan. Pocong, Mbak," jawab Hasan sambil memejamkan matanya. Setelah ia berusaha keras berkata, jika pocong yang membuat kerumunan pemuda di dalam pos porak-poranda. Dulu, Hasan!" teriakku ketika Hasan mulai lunglai, kemudian pingsan jatuh ke jalan aspal. Bisa-bisanya di saat seperti ini Hasan pingsan, batinku. "Pocong?" rilis suaraku sambil memandang ke dalam pos ronda. Seketika itu juga, hawa dingin mulai menekan rasa takutku, membuat hati ketar-ketir dengan jawaban Hasan. Kemudian di sudut pos ronda terlihat seorang pemuda yang sedang duduk meringkuk. Bisa kubayangkan jika saat itu ia sedang merasakan ketakutan yang amat besar. Kemudian dari sudut pos pandangan, kualihkan ke arah sisi kiri. Pandangan mataku terhalang oleh satu tiang belakang yang menyangga pos. Namun bisa kulihat dari balik tiang jika di sana ada sosok putih dengan ikatan di atas kepalanya, tengah menghadap ke arah pemuda tadi. Jika aku saja yang saat itu dibuat takut dengan jantung yang berdetak semakin kencang, bagaimana nasib pemuda yang berhadapan langsung dengan pocong dengan kain kafan lusuh yang tengah melotot padanya? Lemas rasanya seluruh badan saat itu. Rasa penasaran yang semakin besar dengan sosok pocong yang tak lain adalah Rus itu membuat aku harus memaksa badan agar tetap tegak di atas motor. Keringat mulai membasahi kening. Beberapa kali tanganku menyeka, namun keringat terus bermunculan dari kening dan leher, hingga kaos yang kututupi jaket basah oleh keringat. Kedua sepatu yang melekat di kaki sampai tak terasa ketika menginjak aspal jalan. Susah untuk dijelaskan perasaan dalam hati saat itu. Seakan ada sesuatu yang sedang menuntun diriku mendekat ke arah pos. Semakin jelas yang kulihat di dalam pos sana, Rusiana yang menampakkan wujud pocongnya saat itu tengah memandang ke arah pemuda yang ternyata adalah Ari. Dengan wajah lebam kebiruan serta kapas yang semula berwarna putih yang telah berubah menjadi warna merah. Kedua mata Rusiana yang hanya terlihat warna hitamnya melotot ke arah Ari yang meringkuk, dengan kedua tangan menghalangi wajahnya. Pemuda yang dulunya amat populer karena ganteng dan pemberani di antara pemuda-pemuda lainnya itu nampak ketakutan dengan badan bergetar, menyembunyikan wajah, serta tangisan akibat rasa takutnya. Semakin aku mendekat, bau kapur barus tercium tipis di hidung, bercampur dengan bau daun sirih dengan sedikit aroma melati juga mulai tercium. Detak jantungku semakin tak karuan, namun dalam perasaan, dalam hati mengatakan jika Rus tidak akan menyakiti diriku saat itu. Setelah aku mendekat dan melihat dengan kedua mataku sendiri, air mataku meleleh tanpa kusadari, seakan ikut merasakan beban yang ditanggung oleh Rus sebelum ia meninggal. Ada semacam luka dalam hati yang seolah merasakan kekecewaan yang teramat sangat, dan perasaan itu muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba. Bibir bergetar pelan, ingin kupanggil Rus saat itu. Suara seakan tertahan, hingga ketika mulut terbuka, tidak ada suara yang keluar. "Rus," suara berat terdengar pelan setelah aku berusaha. Dengan wujud pocong mengenakan kain kafan yang sudah lusuh, Rus menoleh ke arahku perlahan. Tatapan penuh kesedihan terpancar dari kedua matanya. Butiran air mata jatuh dari kedua pelupuk matanya. Sedangkan diriku saat itu juga tak kuasa menahan tangis dengan derayan air mata yang semakin banyak keluar, seolah ikut larut dalam kesedihan yang Rus rasakan saat itu. "Lorin, kamu ngapain?" Suara Esti yang tiba-tiba sudah berada di sana. Lu,
Cah iki kok nangis? Diapain kamu? Lanjut Esti yang melihat air mataku tak kunjung surut. Sesaat kemudian Esti terdiam setelah matanya menatap ke dalam pos ronda dengan adanya Rusiana di sana. Mungkin awalnya Esti panik karena melihat tubuh Hasan yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian melihat aku yang berdiri di depan pos. Kemudian sosok pocong Rusiana mulai transparan lalu menggilai dari pandangan mata, menyisakan Ari yang masih tetap berada pada posisinya dengan menutup bagian wajahnya. Dengan menghilangnya Rus saat itu, perasaan yang tadinya merasa sedih berubah menjadi amarah. Padahal saat itu jelas sekali aku masih menguasai diri atau tidak dalam kerasukan seperti Fitri. Entah tenaga dari mana datangnya, secara cepat aku naik ke dalam pos lalu mencekek leher Aris ketika itu juga. "Ngaku, kamu yang membunuh Rus kan?" bentakku dengan nada tinggi. "Kenapa? Kenapa kamu bunuh Rus? Kenapa?" Suara teriakan melampiaskan amarah keluar dari mulutku malam itu. Ari diam tak bergeming. Hanya terdengar suara isak tangis yang menandakan penyesalan yang sia-sia. "Jawab bajingan, jangan diam saja." Emosi semakin meluap ketika Ari tidak bereaksi. 2 detik kemudian tanganku memukul keras punggungnya. Sementara Esti hanya terbengong melihat tingkahku yang seperti orang kalap. Kemudian dari raut wajah Esti mulai muncul tanda-tanda kemarahan juga. Ia menyusul dengan naiki pos ronda. Kemudian tanpa babi bu menendang dada Ari dengan sangat keras. "Mengaku saja kamu anjing. Kamu mendatangkan petaka. Sekarang mau lepas tanggung jawab." Baru setelah Esti menendang tubuh Ari, ia mulai bicara lirih. "Sepurone, maafkan." Hanya itu yang terucap dari bibir Ari. "Kenapa sampai kamu membunuhnya?" tanyaku pelan, mencoba mengontrol emosi dalam diri yang masih menggebu. "Dia meminta pertanggungjawabanku karena hamil." Buyar seketika pikiranku saat itu. Bahkan Esti yang tadinya berdiri langsung jatuh terduduk di sebelahku saat itu. Yang aku sesali adalah kenapa dia melakukan hubungan yang tidak seharusnya ia lakukan bersama Rus tanpa ikatan itu. Lepas tanggung jawab dengan membunuh Rus yang meminta pertanggungjawaban dari dirinya. Kemudian aku kembali bertanya tentang kronologi saat dia membunuh Rus. Ternyata tindakannya jauh di luar batasan seorang manusia. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut nyawa yang tidak seharusnya ia lakukan? Siapapun tahu besarnya dosa seorang pembunuh yang menghilangkan nyawa tanpa seizin sang pencipta. Dari penuturan Ari yang kudengar bersama Esti adalah, jika malam itu Rus mendatangi tempat Ari yang saat itu sedang menenggak minuman beralkohol bersama Rio. Sebelum itu, Ari bersama Rio sudah merencanakan pembunuhan terhadap Rus. Jadi, setelah Rus datang, Ari segera mencekoki dengan minuman keras. Meskipun saat itu Rus menolak dengan tegas. Tidak sampai di situ, Ari merayu Rus dengan kata-kata jika setelah minum-minum, ia akan datang untuk melamar Rus. Akhirnya Rus dengan polosnya termakan bujuk rayu Ari. Tetapi saat itu, bukan minuman beralkohol yang diminum oleh Rus, melainkan air mineral yang sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah Rus tertidur, Ari bersama Rio segera memakai sarung tangan untuk menutupi sidik jari dari perbuatan mereka. Rus yang tertidur dibawa memasuki ladang. Malam itu yang menjadi tujuan mereka adalah pohon kenitu dekat makam. Setelah mengikat simbol tali pada leher Rus, Ari dan Rio secara bersamaan menarik tubuh Rus ke atas. Naudzubillah min dzalik. Kalian tahu apa yang terjadi saat leher Rus yang terikat tali ditarik ke atas? Aku tidak bisa membayangkan kejadian itu. Yang jelas Rus meronta hingga akhirnya tubuhnya lemas karena tidak dapat bernafas, lalu meninggal. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Kemudian aku bersama Esti mengikuti dari belakang Ari yang hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih dahulu dengan meminta maaf pada kedua orang tua Rusiana. Dari luar rumah tampak aku dan Esti berdiri. Terdengar suara makian keras dari ayah Rusiana
Sementara Ibu Rus beberapa kali pingsan mengetahui kebenaran jika anaknya mati dibunuh. Apalagi saat itu pembunuhnya sendiri yang datang dan mengaku. Entah mengapa ganjaran yang diterima Ari berbeda dengan Rio yang mati. Sedangkan Ari hanya dihukum atas perbuatan pembunuhan berencana. Kenapa tidak sekalian dibunuh saja seperti Rio? Pikirku kesal bersama Esti. Mungkin Kor'inya harus ngajarin biar dijadikan contoh untuk yang lain, ucap Esti malam itu. Ada benarnya juga kata-kata Esti. Selebihnya memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan sebaik-baiknya penyimpan rahasia adalah alam. Kami berdua pun memilih untuk tetap diam dengan kejadian yang dialami Rio. Sementara nasib Fitri sendiri, sejak kejadian itu ia menjadi aneh. Sering tertawa sendiri, terkadang jika diajak bicara oleh teman-temannya sering tidak nyambung. Satu hal yang aku dan Esti tahu, jika sebenarnya Fitri tahu jika pembunuhnya adalah Ari. Namun dia tidak berani mengatakannya karena ancaman Ari. Pernah suatu sore aku dan Susi datang untuk sekedar mengajaknya berbincang, dengan harapan ia bisa seperti dahulu. Namun yang aku dan Susi lihat adalah Fitri sedang bermain dengan kotorannya sendiri di dalam kamar. Hingga tembok kamarnya pun penuh dengan bercak kotoran bekas tangannya yang memaikan kotoran. Dan selebihnya kami pasrahkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kodrat kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sekian cerita tentang Rusiana. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Penulis Sepia pamit. Mampir ya ke channel saya yang baru tuh, ada di layar HP teman-teman ya. Kisah Istri Sang Juragan. Tinggal disentuh ya dan ditonton. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa